Halo Bang, halo, Halo. halo. Dari mana? Katolik, Protestan? Protestan. Siap. Silakan, ada tanggapan dari tema ini? Ya, Anda bertanya, percaya Yesus tidak binasa? Ya benar. Jadi sebelum saya jawab, Anda percaya Injil tidak? Saya percaya Injil, kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Enggak. Ya, Injil. Anda percaya Injil tidak? Dan saya percaya Bible adalah surat kabar yang ditulis oleh orang-orang yang jadi pewarta memberitakan tentang cerita Yesus dengan murid-muridnya. Oh, berarti Anda tidak percaya Bible? Saya percaya kalau itu adalah, saya percaya. Taurat, enggak begini. Taurat, Zabur, Injil enggak percaya Anda? Saya percaya, Pak. Anda sudah dengar? Saya Berarti percaya Injil? Iya, saya percaya Injil. Anda percaya Injil? Saya percaya Injil. Kenapa Anda, apalagi yang Anda debatkan kalau percaya Injil? Lah, ini kita, Itu kan isi Injil. oh ini Bible, beda Injil dengan Bible. Nah, itulah kita tidak tahu ya. Nah, inilah korban, inilah Kau nggak korban mengerti. dogma. Korban dogma itu begitu. Saya lebih tahu. Enggak gini, saya lebih tahu kitab saya. Nah, sekarang Bible itu, biar saya ajari dulu. Bible itu terdiri dari perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru itu adalah Injil. Aduh, parah. Oke. Ya kan? Oke. Nah, Dengar jadi, saya, dengarkan saya. debat yang lebih tahu dari Anda. Oke. Kalau Anda lebih tahu dari saya, oke. Yesus tahu nggak? Yesus tahu nggak buku Lukas, buku Roma, Galatia, Filipi? Yesus tahu nggak buku-buku itu? Yesus tahu nggak buku-buku itu? Dia tidak tahu, tapi orang yang memisahkannya. Makanya belajar. Anda yang harus belajar ke saya. Karena kenapa begini? Yesus, Karena tunggu. Jangan modal congor. Anda sudah mengakui Yesus tidak memberikan validasi. Dengarkan saudara. Yesus tidak memberikan validasi terhadap kitabmu. Jadi jangan kau anggap itu Injil. Oke? Dengarkan. Kalau apa yang saya katakan ini, itu baru betul. Anda lihat di dalam Markus 14. Markus 1 nomor 14. Anda baca di situ. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Itu baru Injil. Yesus tidak memberitakan buku Lukas, buku Markus, buku Matius, surat Paulus. Enggak. Jadi Injil Allah yang diberitakan Yesus, itulah yang dibahas Al-Quran. Bukan Injil Markus, Matius, bukan. Yesus tidak mengenal buku-buku itu. Alhamdulillah Anda sudah dengar dari saya. Jadi jangan memperbodohi diri lagi ya. Jangan Anda mengatakan Bible itu Injil, jangan. Bible itu cerita yang disusun oleh orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus, yang membahas tentang Yesus pada saat Yesus mengabarkan Injil Allah kepada kaumnya, pada saat Yesus berinteraksi dengan kaumnya. Itulah yang dicatat oleh orang-orang yang kami sebutkan sebagai pewarta. Nah, buku-buku mereka ini diterima oleh Roma Yunani, disusun kemudian untuk jadikan sebagai satu kitab dengan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Begitu saudara. Jadi belajar lagi ya Pak ya, belajar itu bagus, mencerdaskan kita. Bukan kitab besar mulut tapi ternyata isinya kosong. Gitu. Sampai sini paham? Sampai sini paham, Pak? Sampai sini paham? Paham ya? Jangan miut-miut. Sampai sini paham? Saya jelaskan. Dengar dulu. Dengar dulu. Jangan banyak cakap dulu. Injil itu adalah kisah dari Yesus, perintahnya, larangannya, dan kisah hidupnya. Itulah Injil. Oh, salah. Jadi bukan dari surga. Salah. Saya ajari. Salah. Saya ajari karena kau tidak tahu. Salah. Karena kau tidak kau fonis kitab saya tahu. Kau lebih tahu dari saya. Oh iya, oke. Iya kan?
Oke, baik. Pakai otak. Oke, baik. Dengarkan saya. Saya menghargai kalau Anda pintar, itu saya suka. Saya suka berdiskusi sama orang pintar. Yang penting jangan orang bodoh yang sombong, gitu ya. Yesus menurut. Ya, sebenarnya Sabar dulu. Kita uji di sini. Kita uji siapa yang berkelas pengetahuannya, Anda atau saya. Tidak usah di mute, Bunda Rahman, tidak usah di mute. Biarkan dia ngomong. Jadi gini, Bu. Gini, Bang. Menurut penelitian dari hasil kesaksian yang dikumpulkan penulis buku Yohanes, di dalam Yohanes 21 nomor 24 muncul hasil penyelidikan beliau. Hasil kesaksian orang-orang yang dikumpulkan menceritakan begini. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah. Berarti firman-firman itu sebelum muncul buku-buku Anda, firman itu telah disampaikan terlebih dahulu oleh Yesus berdasarkan hasil kesaksian yang dikumpul oleh penulis Yohanes. Terekam di mana? Yohanes 17 nomor 8. Pertanyaan saya kepada saudara, segala firman yang Yesus terima dari Elohim, yang Yesus telah sampaikan kepada muridnya, apakah itu termasuk buku-buku kanonik, 4 buku kanonik? Jawab, ya atau tidak? Buku itu adalah yang hasil. Apa? Itu adalah yang dibukukan hasil dari firman-Nya. Berarti dari perintahnya, dari sisanya. Dengar. Segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, apakah buku Lukas, buku Markus, Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya? Jawab. Bukan dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk perkataannya. Itu dibukukan. Berarti bukan. Bukan dalam bentuk buku disampaikan, tapi dalam bentuk firman. Bukan. Dan firmannya itu dibukukan. Oke, baik. Anda sudah mengakui bukan bentuk buku, tapi belum dibukukan. Oke. Di dalam hasil penyelidikan Yohanes 12:49, Yesus berkata di situ, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaan saya, ketika Yesus menyampaikan segala firman tersebut, apakah Yesus juga menyampaikan pengantar-pengantar surat Paulus? Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, apakah Yesus menyampaikan itu juga? Kok lelet kali otakmu? Kamu yang lelet. Belum dibukukan lagi. Tunggu. Yang dibukukan, sabar. Yang dibukukan ini diantaranya adalah dari Rasul Paulus bla 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 bla. Pertanyaan saya, apakah ungkapan dari Rasul Paulus ini juga bagian daripada Injil yang disampaikan Yesus kepada muridnya? Ya atau tidak? Makanya dengar, jangan banyak, coba saya jelaskan. Iya atau tidak? Injil itu Yesus tinggal Anda jawab, habis itu Anda jelaskan. Seperti Lukas, dari Rasul Paulus. Apakah itu bagian daripada firman yang Yesus sampaikan, ya atau tidak? Makanya dengar, biar saya jelaskan, karena sebelum Anda menjelaskan, tinggal Anda jawab. Ucapan-ucapan Paulus dari Rasul Yesus Paulus yang diutus oleh Yesus, apakah itu bagian dari firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, ya atau tidak? Dengar dulu, biar saya jelaskan. Jangan dijelaskan, dijawab dulu baru Anda jelaskan, ya atau tidak? Itu Paulus itu menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh Yesus. Ya atau tidak? Penjabaran. Iya, maksud saya ucapan dari Rasul Paulus yang diutus oleh Tuhan kita Yesus, itu menurut Paulus, itu ungkapan Paulus itu apakah bagian daripada penginjilan Yesus kepada muridnya? Iya, dia menyampaikan kepada yang lain. Dia sebagai penyambung untuk menyampaikan kepada orang lain. Oke. Kalau begitu adanya, murid Yesus itu ada 12. Tolong tunjukkan di mana mereka menulis surat-surat seperti Paulus menulis surat. Ada, kalau murid Yesus ada yang menulis, ada yang menyampaikan juga untuk menyiarkan secara itu kan langsung. Menurut saudara, ungkapan dari Rasul Paulus itu adalah ungkapan yang keluar dari mulut Yesus, betul?
Itu penjabaran ajaran Yesus. Penjabaran. Berarti dengan kata lain, ungkapan-ungkapan Paulus itu tidak pernah terlontar dari mulut Yesus. Nah, itu pakai otak. Itu penjabaran itu tidak terlontar. Nah, coba di mana Yesus mengatakan? Misalnya, Sabar. Ini dengar pertanyaan terakhir dari saya. Tolong tunjukkan ketika Yesus melakukan penginjilan selama 3 tahun, di mana Yesus pernah menyebut nama Paulus? Silakan. Tertulis di mana itu? Paulus masih belum ada di situ. Makanya Berarti Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Paulus. Tidak. Karena kenapa? Paulus ada setelah Yesus. Makanya dia tidak pernah mengajarkan. Makanya jangan ajarkan saya dengan Anda mengatakan surat-surat Paulus itu Injil Yesus. Ternyata Yesus tidak pernah menjelaskan tentang Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan sedikit pun tentang Paulus. Titik. Sudah selesai. Rasul Paulus itu, surat-surat Rasul Paulus itu tidak termasuk Injil. Oke, tidak tapi termasuk Injil. Lalu yang termasuk baru. Injil yang mana? Yang mana yang pernah diajarkan oleh Lukas, Yohanes, 4 buku. Tolong tunjukkan di mana Yesus pernah berkata tentang 4 Injil ini, 4 kitab ini. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Lihat kali kamu, itu kan dibukukan setelah berarti lagi-lagi Yesus tidak pernah menyebut 4 kitab kanon ini, betul? Tidak, tapi isi ajarannya itu. Sudah selesai. Okay. Yesus mengatakan bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti yang berkata-kata di 4 kitab kanonik ini siapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes berdasarkan kisah dari Yesus. Pintar sekali. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Dengar, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kau tidak mendengar ngomongan orang kau. Saya sudah mendengar, makanya saya respon. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bagaimana dengan Lukas? Begitu aja kamu super. Bagaimana dengan Lukas? Apakah Lukas tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Iya, hasil dari penglihatannya waktu Yesus mengajar, kisah Yesus dia tuliskan, itulah bukunya. Oke, jadi yang saya ulang. Itu semua bukan semut, bukan sapi merah. Saya ulang. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, itu Yesus. Pertanyaan saya, Lukas apakah tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Kok lelet kali. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menulis berdasarkan bukti nyata bagaimana Yesus mengajar, apa firman yang dikatakannya, apa larangannya, mereka tulis dalam buku. Itulah Matius, Markus, sekarang Lukas, pertanyaannya, Yohanes. Oke, Anda sudah paham. Sekarang pertanyaannya, Injil yang diberitakan Yesus yang tidak berasal dari dirinya sendiri dengan Injil yang Anda maksud yang berasal dari Lukas, Markus, yang mereka tulis dari yang berdasar dari penyelidikan dia, dari kesaksian-kesaksian orang, apakah sama dengan Injil Yesus? Berdasarkan bukti nyata yang mereka tahu waktu itu, mereka tuliskan. Apakah sama? Bukan yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan buku yang turun dari langit. Apakah sama dengan Injil yang Yesus beritakan dengan yang mereka beritakan? Yang diberitakan Yesus itu adalah firman-Nya yang disampaikan, misalnya kasihilah sesamamu manusia. Mereka tuliskan berdasarkan bagaimana versi mereka menuliskan, tapi intinya kasihilah sesama manusia. Yesus pakai pengantar enggak? Yesus pakai pengantar enggak? Lalu berkatalah Yesus kepada mereka. Yesus pakai pengantar gitu enggak? Iya ada, tapi berdasarkan penulisan bukti nyata yang ditulis. Yesusnya melakukan pernyataan pengantar enggak? Maka Yesus berkata kepada mereka. Tidak. Tetapi dia mengajarkan lisan. Tetapi yang menambahkan itu adalah penulis. Penulis yang menambahkan. Sekarang pertanyaan saya, apakah sama antara penginjilan Yesus yang mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku, artinya tidak ada pengantar, dengan Injil yang Anda pegang hari ini yang penuh dengan pengantar pengarang? Apakah sama? Ya sama, misalnya secara lisan ada orang. Tadi saya dikatakan lelet, saya dikatakan sekarang dia yang lelet. Sekarang dia yang lelet.
dengar, misalnya si A langsung mengatakan si B pergi. Lalu ada orang menceritakan yang lain, orang ketiga. Si A mengatakan kepada si B. Nah, itu bedanya. Pertanyaan saya, apakah sama kualitas penginjilan Yesus dengan orang ketiga? Sama. Isinya itu yang sama. Yesus tidak menambah perkataan-perkataan Tuhan. Dia pengantar ini menulis dengan perkataan dia sendiri. Anda katakan sama. Yang tidak berubah itu adalah firman. Isi firmannya itu misalnya saya ngerti. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Sedangkan firman yang Anda dengar adalah firman yang berasal dari mulut Markus. Kualitas dari ilmu yang diterima murid Yesus dari Yesus dengan kualitas ilmu yang Anda terima dari Lukas, apakah sama? Ya sama, isinya sama. Sama. Benar-benar sama katanya. Nah, sama dengan kita mula. Oke. Apakah sama dengan waktu Tuhan bersabda atau berfirman dengan yang ditulis Zaid itu, yang ditulis setelah Zaid? Sama? Enggak sama kan? Sama dong, sama. Kau bilang sama? Sama, karena penulis Al-Quran tidak menambahi kata di dalamnya. Apa yang didengarkan dari Nabi Muhammad itu yang disampaikan. Dari mana kau tahu? Karena Al-Quran itu dihafalkan dari zaman Rasulullah, diajarkan. Kenapa ada yang dimakan kambing? Yang dimakan kambing mana? Yang dimakan kambing yang mana? Bacaannya apa yang dimakan kambing? Yang disimpan oleh Aisyah. Apa bacaannya di situ? Iya, kalian tidak tahu kan karena sudah dimakan kambing. Makanya kalau tidak misalnya tahu, yang dimakan kambing itu adalah surah An-Nas, sudah ada surah An-Nas. Kalau yang dimakan kambing itu Al-Fatihah, sudah ada Al-Fatihah. Kalau yang dimakan itu surah Al-Baqarah, sudah Al-Baqarah. Dari mana kalian tahu? Saya kembalikan. Yang dimakan kambing itu? Saya kembalikan kepada saudara. Itu. Ayat apa yang dimakan kambing? Ya karena dimakan kambing tidak tahu. Kan? Al-Quran itu, saudara, Al-Quran, dengar, Al-Quran ketika diwahyukan itu tidak ada perintah untuk dituliskan. Al-Quran ketika diwahyukan perintahnya dihafalkan, masukkan ke dalam qalbu. Jadi ketika Al-Quran itu datang, yang dipakai tradisinya adalah tradisi hafalan, bukan tulisan. Berarti sebelum ditulis dihafal dulu. Kalau mau dimakan kambing kayak seluruhnya pun Al-Quran itu nocoalan. Kenapa? Karena sudah ada di kepala. Yang dihafal selama 1 tahun masih bisa ingat enggak? Dihafal dong. Saya menghafal Quran dari saya kelas 3 SD sampai hari ini saya hafal, gak ada berubah. Karena yang dihafal itu tidak ada jaminan sesuai dengan aslinya. Karena pada waktu itu masih belum ada lagi. Masih belum ada perintah. Lihat sekarang. Anda salah. Sekarang bisa menghafal karena masuk sekolah. Dulu itu bagaimana? Iya, justru orang Arab itu dikenal sebagai penghafal. Mereka jago hafalan. Siapa yang jamin? Dulu di zaman Rasulullah, kalau ada orang yang menulis itu ditertawakan, dibilang idiot. Orang Arab itu dikenal sebagai para penghafal. Kalau Anda yang menulis itu orang idiot. Nggak ada sejarahnya. Mana ada sejarahnya? Kita lihat di Google nggak ada sejarahnya. Al-Quran itu adalah kitab yang diwahyukan untuk masuk ke dalam hati, bukan ke dalam buku. Ngaku-ngaku lah. Itu fakta. Penghafal Google, coba dibuka di Google. Penghafal Al-Quran itu dari zaman ke zaman. Jutaan umat Islam hafal Quran. Dari zaman ke zaman, dari zaman Rasulullah. Kenapa kemudian Al-Quran itu dibukukan? Karena para penghafal banyak yang gugur di medan perang. Maka dipandang penting, segera bukukan. Jangan sampai mati semua penghafal ini. Maka dibukukanlah. Jadi tradisi Al-Quran itu adalah hafalan, bukan tulisan. Berbeda dengan tradisi Bible. Tradisi Bible itu bukan hafalan, tapi hasil rekayasa dari pengarang-pengarang yang melakukan penyelidikan. Dari mana Anda tahu kalau penyelidikannya itu betul? Dengar dulu. Dari mana Anda tahu kalau penyelidikan Lukas itu betul?
Kutanya dulu. Dengar dulu. Yang sudah gugur itu bagaimana mereka dapat lagi ayat-ayatnya? Seluruh sahabat itu menghafal Quran. Contoh nih, contoh. Ketika diwahyukan kemudian surah Al-Fatihah, maka sahabat semua menghafalkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki bagi-bagi yang menghafal itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gugur satu, masih ada yang lain 1000. Gugur satu, masih ada 2000. Gugur satu, masih ada 3000. Makanya ada istilah ijazah. Istilah ijazah itu muncul dari tradisi Quran. Orang dikatakan tamat mendapatkan ijazah karena dia sudah tamat belajar. Sahabat-sahabat Rasulullah diberikan ijazah, penghargaan, legalitas untuk mengajarkan Quran karena mereka sudah menghafal. Maka Al-Quran, maka Nabi Muhammad mengatakan, Khusu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran itu dari keempat sahabatku. Karena Rasulullah memberikan legitimasi. Al-Quran dibacakan, Al-Quran diterima, Al-Quran dihafalkan, Al-Quran diajarkan. Legitimasinya ada. Nah sekarang coba, ada nggak Yesus memberikan legitimasi tentang buku Lukas, buku Roma, Galatia, Filipi, Matius, Yohanes? Ada nggak? Ada nggak? Ada Yesus memberikan legitimasi terhadap buku-buku ini? Tidak ada. Tidak ada. Yesus tidak mengenal kitab Anda. Kitab yang membentuk Anda menjadi Kristen adalah kitab yang ilegal. Yesus tidak tahu. Nah sekarang yang Anda terima adalah terjemahan. Dari mana Anda tahu kalau itu sudah sesuai dengan aslinya? Apa tolak ukurnya? Apa tolak ukurnya? Kalau itu sudah betul, tolak ukurnya apa? Tidak ada tolak ukur kecuali imani saja. Imani saja, imani saja, imani saja. Begitu saudara. Jadi sekali lagi kita kembali kepada tema, percaya Yesus tidak binasa, itu betul. Itu betul itu. Percaya Yesus tidak binasa. Oke? Nah, masalahnya bukan di situ. Kalau percaya kepada Yesus, tidak mungkin jadi Kristen. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Kalau percaya Yesus, mustahil jadi Kristen. Orang jadi Kristen itu justru karena tidak percaya Yesus, makanya jadi Kristen. Saya tahu artinya Kristen. Kristen artinya Kristen. Pengikut Kristus. Nah, bukan agama yang diturunkan Allah, tidak. Dan agama tidak ada ciptaan Allah, tidak. Anda salah. Manusialah yang membentuk agama. Anda salah. Manusia yang membentuk agama. Anda salah. Yesus Matius 5:20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat, maka kau tidak akan masuk ke dalam surga. Kata Yesus, untuk masuk ke dalam surga syaratnya 2. Yang pertama punya agama. Yang kedua agama itu lebih benar dari ahli Taurat. Ayo. Keagamaan itu artinya adalah ajaran-ajaran Tuhan. Nah itu Anda tahu. Agama itu misalnya Kristen, Itu Anda tahu. Protestan. Itu Anda tahu. Kristen. Benar dulu. Itu Anda tahu. Banyak kali itu. Itu Anda tahu. Susah kita kalau bicara sama kau. Kenapa? Enggak ada mau dengar. Kau yang Saya justru dengar, makanya saya respon. Anda tadi mengatakan Tuhan tidak menurunkan agama. Nah, sudah keok. Anda mengatakan Tuhan tidak menurunkan agama. Saya kasih dalil. Tidak. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat, kau tidak masuk surga. 2 syaratnya masuk surga menurut Yesus. Benar. Keagamaan itu maksudnya adalah ajaran-ajaran Tuhan. Tapi label Kristen, Protestan, Hindu, Buddha bukan dari Allah, itu Islam. Ya memang karena agama Anda bukan. Oh salah. Kalau Islam itu langsung dari Allah. Salah ente. Salah ente. Kapan adanya? Loh. Sejak kapan ada Islam? Lakum dinakum. Sejak kapan? Wa man aslama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Jawab dulu. Apa? Sejak kapan? Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammadku. Nah, berarti sejak Yes. Katakan dari. Itu lari lagi kan? Anda tadi mengatakan Islam tidak ada agama dari Allah. Aku kasih dalil. Iya. Anda kalau mengatakan Yesus tidak mengajarkan Kristen, itu betul.
Yesus tidak mengajarkan Katolik, betul. Yesus tidak mengajarkan kemudian Protestan, betul sekali. Yesus mengajarkan Islam. Tidak. Mari kita buktikan. Dia tidak mengajar. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Yesus Kristus tidak mengajar. Dengar dulu, aduh. Dia tidak mengajarkan Islam Kristen, tapi dia mengajarkan firman Tuhan. Mari kita buktikan. Nah, boleh? Pengikutnya, dengar dulu. Pengikutnya yang mengatakan kami pengikut Kristus menamakan dirinya Kristen. Kita buktikan Yesus mengajarkan Islam. Boleh? Apa? Oke. Coba. Anda tahu arti Islam? Tidak. Islam Karena tidak, bukan agama saya. Islam artinya damai sejahtera. Apakah Yesus mengajarkan damai sejahtera? Ya, itu ajarannya. Ya sudah, selesai. Pertanyaan saya. Kesimpulannya kok diambil di situ? Loh, Kok saya kan ingin membuktikan. Loh, pakai otak lagi. Kamu yang otakmu beku. Yesus mengajarkan damai sejahtera. Iya katanya. Kesimpulan di situ. Yesus mengajarkan damai sejahtera enggak? Terus. Iya. Terus. Tahu arti Islam enggak? Iya. Apa Islam? Damai sejahtera. Yesus mengajarkan enggak? Iya. Berarti Yesus mengajarkan Islam. Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doa Yesus anak soleh dikabulkan. Anak soleh itu Islam atau Kristen? Anak soleh itu adalah anak yang berbakti. Islam atau percaya. Kristen? Ya, Kristen juga ada. Di mana ada Islam? Kristen soleh? Tidak. Anak yang berbakti. Dengar. Anak yang berbakti itu, anak yang baik hati itu bukan Islam, tidak harus Islam namanya. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus disebut sebagai orang Kristiani. Tidak. Dia itu yang membawa tapi ajaran, Yesus disebut soleh ada. Soleh baik itu memang semua, bukan harus Islam yang baik itu bukan harus soleh Islam. itu Tidak hanya Islam. Soleh itu hanya di Islam. Karena kami Kristen juga kami adalah berbakti. Soleh itu punya apa? perbuatan baik. Soleh itu apa, Bang? Soleh itu berasal dari kata apa? Tidak hanya Islam. Kalian yang mengklaim itu karena kalian banyak klaim. Apa-apa semua Islam, apa-apa semua Islam. Allahu Akbar. Iya. Bang Freddy silakan. Jadi, Bang Freddy. Pak Randy ada jangan hanya mengklaim terus. Loh, karena ini bukan mengklaim, ini fakta, ini real. Yesus orang soleh. Titik. Di Islam kalian mengatakan soleh. Kami di Kristen mengatakan yang tulus hatinya, yang baik hatinya. Sekarang siapa yang mengklaim kata soleh ini? Siapa yang mengambil kata soleh? Masuk ke dalam agamanya. Soleh. Itu bahasa Indonesia loh. Masolang generasi hancur sudah ini. Memang bahasa apa? Soleh itu bahasa apa? Hancur sudah ini, hancur. Bahasa Soleh itu berasal dari bahasa Arab, Bang. Iya, Bang Randy lebih pintar. Enggak. Bahasa Arab tidak ada soleh bahasa Indonesia, Bang. Tidak ada. Ya dengar. Yang aslinya kalau bahasa Gini. kalau bahasa soleh itu aslinya dengar. Kalau bahasa dengar. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa daerah, bahasa Melayu, bahasa asing. Jadi kalau sudah dimasukkan dalam bahasa Indonesia, dia itu bahasa Indonesia. Kenapa Kenapa Anda menggunakan kata taat aja? Kenapa harus soleh? Ya karena bahasa Indonesia. Sejak kapan soleh itu bahasa Indonesia? Tidak diadopsi. Ini aja orang. Bahasa lain. Orang jadi aneh. jangan hanya mengklaim. Kalau ya, sudah Anda yang mengklaim kok. Anda yang mengklaim kok. Justru kita yang dituduh mengklaim kan aneh. Kembali kepada tema, Bang. Anda keteteran. Kembali ke tema. Terus Yohanes 3:16, begitu kasihnya Tuhan sehingga dia menganugerahkan Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Betul? Iya. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Betul. Pertanyaan saya, kenapa penyaliban itu terjadi
Justru karena ingin membatasi agar orang tidak percaya kepada Yesus. Kenapa bisa demikian? Siapa yang membatasi? Orang-orang Yahudi. Iya, karena kenapa? Begini, dengar, jangan disela ya. Orang-orang Yahudi pada waktu itu penuh keduniawian, kuasa, pengaruh, apalagi kekuasaan, pengaruh dan segala macam lah. Sehingga mereka takut kalau Yesus ini tidak ditangkap atau dihukum, maka banyak yang percaya. Nah, itu tahu. Itu tahu. Itu tahu. Mereka terancam, pengaruh mereka terancam. Makanya mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Nah, supaya orang tidak percaya kepadanya. Betul? Untuk mencegah agar kekuasaan mereka itu, ya, kekuasaan mereka itu, pengaruh mereka itu tidak goyang. Sehingga kalau percaya kepada Yesus, mereka akan dibelakangi, tidak dipedulikan lagi. Makanya mereka menghalangi itu. Pengaruhnya seperti sekarang di dunia inilah. Orang Kristen dihalangi. Karena kenapa? Supaya tidak berkembang, berpengaruh. Karena kenapa? Terancam. Sekarang orang-orang itu ingin menyalib Yesus karena takut jangan sampai orang semakin banyak percaya kepada Yesus, betul? Iya, dan kekuasaan mereka terancam, pengaruh mereka kepada orang banyak terancam. Oke, berarti penyaliban itu untuk menghentikan agar Yesus tidak dipercayai lagi. Bukan dipercaya lagi, untuk menjaga kekuasaan mereka, orang Farisi, orang Saduki, Kayafas, segala macam yang ingin itu membunuh Yesus. Intinya kekuasaan mereka tetap. Intinya mereka ingin menghentikan orang-orang yang percaya ke Yesus, betul? Iya, iya. Berarti mereka karena takut kekuasaan mereka, pengaruh mereka terancam. Berarti mereka seperti tidak. Sekarang orang Kristen itu dihalangi. Nggak ada sekarang hubungannya. Orang Kristen itu dihalangi. Nggak ada hubungannya. Kenapa? Justru Karena Kristen itu berasal dari upaya-upaya untuk orang tidak percaya kepada Yesus. Jangan terbang kemana-mana dulu. Terus. Jangan kemana-mana dulu. Terus. Orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus saat itu supaya orang-orang tidak banyak percaya kepada Yesus, betul? Iya. Nah, supaya kekuasaan mereka tetap. Ya, itu urusan belakang. Tetap besar. Itu urusan belakang. Bukan urusan belakang itu tujuan utama mereka. Berarti penyaliban itu karena unsur politik. Iya. Bukan karena dosa waris. Mereka tidak tahu, orang Saduki, orang Farisi, orang Kayafas ini mereka tidak tahu itu. Karena mereka penuh keduniawian, kekuasaan yang ada di dalam otak mereka. Sekarang saya tanya abang jujur, mereka menyalib Yesus itu karena ingin dosa mereka ditebus, atau karena mereka tidak ingin kekuasaan mereka itu diambil alih? Karena kekuasaan mereka, mereka tidak mau pengaruh. Berarti penyaliban terjadi. Berarti penyaliban terjadi untuk membatasi orang-orang yang percaya kepada Yesus dan supaya mereka punya bangsa tidak dirampas bangsa Roma, betul? Betul. Betul sekali. Bukan bangsa Roma. Bukan bangsa Roma, dirampas bangsa Roma. Siapa bangsa Roma? Orang-orang Roma itu saja termasuk untuk memuja Yesus. Dalilnya begitu. Mereka takut bangsanya dirampas Roma sehingga mereka harus membunuh Yesus. Itu dalilnya mengatakan sementara demikian. Termasuk bangsa Roma juga yang membunuh Yesus. Iya. Makanya mereka takut bangsa mereka dirampas, maka mereka kemudian ingin membunuh Yesus supaya bangsanya tidak dirampas. Nah, berarti penyaliban ini adalah upaya untuk menghentikan agar orang tidak percaya Yesus. Betul? Bukan tujuan utama mereka itu, karena merasa terancam mereka. Bukan. Makanya mereka berusaha untuk membatasi Yesus. Ya, Anda nggak paham. Iya. Ya, sama. Saya beri contoh lah. Kristen sekarang dikejar-kejar karena kenapa? Takut mayoritas mereka itu terancam. Seperti kamu ini.
Nggak Bukan karena nyambung, efek lain. Nggak nyambung, Andi. Nggak seperti itu, Bang. Sama. Nggak nyambung, nggak seperti itu, nyambung, Bang. Andi. Nggak nyambung, Anda ini nggak nyambung. Makanya gereja dibakar, Kristen dikejar-kejar. Karena kenapa? Agar Apa lo orang ini? rasa power itu ada. Apa lo orang ini? Nggak kebalik itu. Memang kembali apa? Di mana ada orang Memang Kristen kembali dikejar-kejar? Di mana orang Kristen dikejar-kejar? Di mana? Lihat di Saya TV lah. kalau itu dikejar-kejar. Aduh, parah, di TV lah. parah lah. Keluar dari Indonesia, Bang. Kalau Anda nggak nyaman di negara ini, keluar. Tapi yang bakar-bakar gereja itu Di siapa? mana gereja dibakar-bakar? Di mana? Ada di TV. Nenekmu kiper. Mungkin kau sendiri yang bakar gerejamu. Habis itu kau fitnah kami. Nah, di mana ada gereja dibakar? Di TV, matamu solak. Mana ada gereja dibakar? Inilah kalian itu paling pandai memainkan sandiwara, paling pandai merasa tersakiti. Nah, oke lah. Terus Fitnah lagi terus. bahas kita. Apa lagi? Sekarang supaya tidak banyak yang percaya Yesus, maka Yesus disalib. Berarti penyaliban itu untuk menghentikan misi Tuhan menyelamatkan banyak orang. Bukan itu tujuan utama. Loh, Itu yang saya bilang tadi. Karena mereka merasa terancam kekuasaan dan pengaruhnya. Bukan karena misi untuk penyelamatan orang, mereka halangi penyelamatan orang, tidak. Tapi mereka mengamankan diri agar kekuasaannya tetap. justru karena itulah mereka tidak mau orang semakin banyak percaya kepada Yesus. Karena kalau semakin banyak yang percaya kepada Yesus, kekuasaan mereka akan lemah. Makanya mereka menghalangi orang-orang agar jangan percaya Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara membunuh. Berarti penyaliban ini adalah menghentikan misi Tuhan menyelamatkan manusia. Itu bukan tujuan utama mereka. Itu yang saya Ya katakan. Allah ya Jadi kamu memframing sepertinya itu tujuan utama mereka karena penyelamatan manusia dari Yesus. Tidak. Tapi tujuan utama mereka, prioritas mereka itu adalah mengamankan kekuasaannya. Ya Allah ya Karim. Dengarkan dulu kronologisnya begini. Yesus melakukan banyak mukjizat. Membangkitkan orang mati, orang lumpuh, orang buta disembuhkan. Nah, dengan pekerjaan-pekerjaan seperti ini, orang banyak percaya kepada Yesus. Betul? Ya. Ketika orang percaya kepada Yesus, memperoleh hidup kekal enggak? Ya. Nah, datang mereka tidak mau orang mendapat hidup kekal, tidak mau orang percaya Bukan. Yesus. Tidak, bukan itu tujuan mereka, makanya mereka menghalangi. Tidak, bukan untuk menghalangi orang untuk mendapat penyelamatan, tidak. Tapi misi, itulah yang saya bilang tadi, misi utama mereka itu adalah untuk mengamankan kekuasaan dan pengaruh. Apa? Makanya mereka berbuat Pusing lah saya. mencelakai Yesus. Pak, Itu beda-beda loh. Kalau tujuan itu beda. Karena tujuan mereka itu sebenarnya mengamankan diri mereka sendiri untuk kekuasaannya bisa tetap langgeng. supaya langgeng itu apa yang mereka harus lakukan? Makanya mereka melaksanakan segala cara, termasuk rencana membunuh. Karena untuk menghalangi supaya orang-orang itu tidak terpengaruh dan mereka Ya ditinggalkan. iya, itulah Nah, mereka tidak mau maksudnya. itu. Berarti mereka menghalangi orang untuk memperoleh hidup kekal. Maka Yesus dibunuh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mereka enggak begini. Dirubah lagi. Mereka tidak tahu, mereka masih belum tahu bahwa misi Yesus itu adalah untuk beroleh hidup yang kekal. Baru ditahu kemudian setelah Disalib. beberapa tahun ada pengikut-pengikutnya, murid-muridnya menjelaskan. Nah itu pada waktu sezamannya yang ada di pikiran mereka adalah Yesus ini mau memberontak, mau membuat kekuasaan mereka berkurang. Nah itu dalam pikiran mereka. Latar belakang mereka ingin membunuh Yesus itu karena mereka melihat orang-orang semakin banyak percaya
kepada mukjizat yang dibawanya sebagai tanda kenabiannya. Iya. Nah, dan akhirnya tujuan mereka itu, sehingga dengan banyak percaya mereka akan ditinggalkan kan? Iya, Belakangkan, betul. sehingga kekuasaan mereka berkurang. Nah, itu tujuan mereka itu sebenarnya mengamankan kekuasaan mereka, Iya, mengamankan pengaruh mereka. Dengan mengamankan kekuasaan mereka, maka mereka menghalangi orang memperoleh hidup kekal. Mereka tidak terlintas untuk memperoleh hidup yang kekal. Mereka tidak ada dalam pikiran mereka itu, waktu mereka mau berbuat itu kepada Yesus, tidak ada terlintas dalam pikiran mereka supaya orang-orang ini nanti tidak beroleh hidup yang kekal. Bukan itu yang ada dalam pikiran mereka. Oke. Nah, sekarang ketika mereka berhasil menyalib Yesus, apakah misi menyelamatkan manusia di mana Yesus diutus untuk menyelamatkan manusia itu gagal? Gimana? Apakah misi untuk menyelamatkan orang agar memperoleh hidup kekal itu gagal? Dengan menyelipkan. Iya, maka gagal misi penyelamatan. Dengan Yesus. Tidak. Lalu bagaimana caranya orang bisa memperoleh hidup kekal kalau Yesusnya sudah disalib? Memperoleh, maka tujuan Yesus sebenarnya turun ke bumi ini adalah karena kenapa banyak dosa yang terjadi pada manusia dan tidak mulai masuk ke doktrin blow on. Tadi Yesus itu orang memperoleh hidup keselamatan karena percaya kepada mujizatnya. Orang peroleh hidup kekal. Dihentikan misi itu dengan dia disalib. Maka setelah disalib tidak ada lagi keselamatan. Definisi percaya apa dulu? Percaya meyakini bahwa Yesus ini adalah utusan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Nah, terus apa yang dikatakannya itu mereka lakukan. Yes. Apa yang dilarang mereka lakukan karena kepercayaan. Yes. Nah, itu. Nah, sekarang orang-orang ingin percaya Yesus tidak bisa lagi karena sudah disalibkan. Ya. Betul? Makanya ada para rasul. Aduh, mulai ngaco. Yesus setelah disalib, siapa lagi yang mau dipercaya? Ya ada para rasulnya. Ada nggak Itulah dalilnya? yang menyebarkan. Ada nggak dalilnya? Aku mengutus murid-murid Yesus. Siapa yang percaya kepada murid Yesus tidak binasa? Ada nggak dalilnya? Kalau punya murid itu tidak harus dalil. Karena kenapa? Murid-murid itu menyebarkan. Oh mama Ya, kenapa semua harus dalil? Karena kenapa? Untuk menyebarkan berita sukacita itu. Makanya ada tentang penyaliban. ke-11 murid. Sukacitanya penyaliban, bahwa kita ditebus dosa kita dengan darah di atas salib gitu. Nah, gini. Nggak nyambung. Penyaliban itu adalah misi menghentikan misi penyelamatan Yesus. Penyaliban itu adalah pekerjaan iblis untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Sudah. Jadi salib itu menghalangi orang selamat, bukan menyelamatkan. Catat itu, Pak. Sebentar Bang. Salah. Lagi Bang. Salah. Iya, silakan Bang Randy, silakan. Ini saudara kita Randy dari Katolik, silakan. Ya, Pak, ini saya mohon maaf juga Pak ya. Masalah pembakaran gereja itu mungkin saya juga sedikit meluruskan Pak ya. Bukan berarti bukan saya harus membela ini, membela itu. Saya mau meluruskan Pak ya. Iya. Sekarang Karena berita di TV. Ya, berita di TV Pak ya. Saya sendiri Kristen Pak ya. Tidak ada yang mau membakar saya atau mengejar-ngejar saya Pak. Tidak ada Pak. Karena apa? Kita seorang orang yang Kristen harus tahu etika Pak. Etika tata krama dalam beribadah. Sekarang begini, kita mau mendirikan sebuah ibadah, kita tidak ada izin RT RW Pak. Terkadang Pak, saya melihat tidak ada sepengetahuan RT dan RW pemerintah setempat dan melakukan ibadah. Seharusnya dalam melakukan ibadah itu pakai etika lah. Pak, saya meminta izin melakukan ibadah Kristen di sini. Lebih bagus begitu. Itu sudah dilakukan sama teman saya. Dia selalu meminta izin untuk beribadah. Dan itu tidak ada gangguan dari pihak Muslim kok. Tidak ada Pak.
Selama ini saya Kalau baik-baik begitu saja, malah saya penjelasannya kan, kalau di TV ini kan nggak ada penjelasan kayak gitu. Ya, itulah Pak, seperti itu. Jadi terkadang kan media kan tuh hanya bisa mencampur aduk supaya ada kebencian, Pak. Ya, mencampur aduk supaya ada kebencian. Tapi kalau kita lihat orang yang telisik benar-benar dari pemerintah, dari apa orang warga setempat, banyak yang bilang dari warga mereka ngomong, kenapa orang Kristen mau bikin ibadah tidak meminta izin dulu ke RT atau RW setempat, Pak. Itu, Pak. Sedangkan saya juga memutar lagu yang Kristen-Kristen, tidak ada yang protes, Pak. Ya, itulah yang sepengetahuan saya ya, yang saya hidup di daerah, malah saya hidup sendiri sini. Saya Nah itu begini, karena tidak ada izin berarti ribut, berarti karena rasa kenapa tidak dilarang bagus-bagus. Ya, seperti begini Pak ya. Jadi terkadang itulah kita, orang sebagai orang Kristen itu kan ada kata kasih Pak, mengasihi orang lain, mengasihi sesama Pak ya. Nah, sebaiknya kenapa kita melakukan ibadah itu, seharusnya kita buka open bahwa kita itu akan membuat ibadah. Jangan takut. Kenapa harus takut? Kalau untuk membuat suatu jalan-jalan yang benar, itu jangan takut. Karena orang Islam juga saya tahu mereka tidak pernah melarang-larang ini itu buat orang Kristen. Saya juga sama, saya ngerasain. Tidak mereka melarang saya ke gereja Pak. Malah mereka bilang, Ren, kamu ke gereja Ren, kesian nanti kamu gimana. Nah itu Pak, mereka malah Muslim yang bilang begitu. Tapi saya bilang, saya bukan tidak mau ke gereja, saya mau kepingin orang jadi benar dulu Pak. Itu. Jadi kita jangan terlalu mendoktrin dengan kata-kata di TV yang seperti yang terjadi seperti sekarang. Palestina dengan itu terlalu banyak membingungkan orang kan Pak ya. Iya. Ya itu. Jadi akhirnya ditanamkanlah suatu kebencian kepada Israel, ditanamkan kebencian kepada Palestina, ya kan? Kenapa? Karena sama-sama kita itu umat, kita itu umat Tuhan, Pak ya. Betul. Ya, berasal dari satu Tuhan. Ya, nah, kadang berita ini yang memicu kita. Kadang berita ini yang memicu kita sepertinya anti. Tapi kalau ada penjelasan apa kan lebih ini kan? Iya betul itu Pak. Jadi otomatis saya juga Pak ya, otomatis Pak ya, sampai mereka heran bilang, kok kamu Kristen tapi seperti Islam Pak? Karena kan apa yang diajarkan Yesus saya ikutin Pak. Iya. Ajaran Yesus apa? Mengasihi Pak. Jangan kita uring-uringan marah dengan apa semua kita menunjukkan. Jadi akhirnya begitu orang yang mau masuk ke Kristen, ini takut Pak. Karena apa? Belum apa-apa sudah marah. Ya kan Pak ya. Nah, kita kalau mau menginjili tentang kekristenan, kita harusnya tenang Pak. Tidak usah perlu khawatir, tidak perlu apa, nggak usah marah-marah, nggak usah ini. Kita ketahuan Pak. Disitulah kelihatan iman Kristen itu kelihatan seperti itu Pak. Ya kan. Bapak harus tenang. Kita sama saya dari tadi melihat, kan kita tidak protes apapun. Ya tidak protes ini. Karena apa? Kita sama-sama berdiskusi ini Pak. Sama-sama belajar Pak. Iya Pak ya. Iya itu sama-sama belajar Pak. Jadi bukan tidak ada manusia yang paling pintar sedunia Pak. Itu Pak. Betul. Kita semuanya perlu belajar. Betul. Nah sebagai umat Kristen kita harus saling mengasihi Pak. Meskipun mereka membenci, tapi kita kasihi. Itu apa yang dikasih pipi kiri, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Iya kan? Nah itulah ajaran Yesus. Makanya Pak ya, saya mohon maaf dengan kita sebagai umat Kristen harus mengajar tentang Yesus yang sebenarnya itu siapa. Itu Pak. Betul. Dan mengikuti ajaran-ajarannya harus dia. Mengikuti ajaran Yesus. Nah itu Pak. Jadi seperti itulah maksud saya. Oke, makasih ya. Oke, begitu. Terima kasih ya. Itu Pak. Infonya. Terima kasih. Betul Pak. Iya. Oke. Terima kasih. God bless you Pak. Karena selama ini terlalu dihantui dengan kenapa harus begitu. Jadi supaya kan Bapak juga jadi tenang. Apa yang diobrolkan sama saya ketenangan. Iya. Karena kita kan tidak di daerah itu kan, hanya kita dengar info berita itu aja. Betul Pak. Sama saya juga di Manado juga Pak ya. Di Manado juga waktu itu semuanya kebanyakan mayoritas Kristen Pak. Ya lebih enak kalau sama ini. Kalau kami di daerah ini
banyak teman saya, keluarga saya pun ada Islam. Keluarga saya ada Islam. Tapi itu yang saya rindukan, kenapa bisa kami kompak di keluarga, kenapa di sana gontok-gontokan? Ya itulah, seperti yang kadang kalanya itu kan terlalu dilebihkan, Bang. Iya. Terlalu dilebihkan, Pak. Istri dari Islam, dan mereka saling keyakinan masing-masing. Betul. Dan bukan hanya satu orang, ada sampai 5 orang itu. Mereka melaksanakan keyakinan masing-masing. Betul, Pak. Jadi kenapa bisa kami rujuk di keluarga? Kenapa kalau ada pertemuan kami bisa rujuk Islam, Kristen, kami membaur? Hanya saja ada batas-batasnya kan. Tapi tetap sebagai keluarga ya gabung ke masalah. Kenapa harus di sana itu kamu Kristen, kamu Hindu, kamu bukan? Kenapa tidak bisa kita bersaudara? Agama ya agama. Betul. Itu kan? Betul. Oh iya. Karena kita kalau agama itu kita dalam kalau agama itu kan keselamatannya jiwa. Ya kalau dia di situ dia mau selamat jiwanya, kenapa harus dipaksakan? Kenapa harus didiskreditkan dia? Enggak usah. Di mana kepercayaannya ya udah. Betul. Jadi itulah yang saya rindukan. Tapi saya masuk di komal-komal yang lain, kebanyakan kebencian yang ada, kebencian anti. Kenapa nggak bisa ini ya? Kamulah agamamu itu, tapi kita tetap bersaudara. Mari kita konsultasi. Kenapa harus kita menghajar? Begini? Kenapa harus begini? Ya. Kalau dia misalkan menuhankan pohon, ya silakan aja. Kenapa pohon itu berdaun? Kenapa kau tuhankan? Ya kenapa harus dicungkil itu? Ya imannya kan, jiwanya yang disamakan pun jiwa kita. Ya, jadi gitu. Itu yang saya rindukan. Biar keimanannya, tapi kita tetap satu, kita tetap konsultasi, kita tetap kawan, kita tetap keluarga. Betul, Pak. Itu yang saya inginkan. Tapi kebanyakan setiap masuk komal, ya serang menyerang. Kenapa harus begini? Ya itulah. Ya imannya lah. Saya masuk. Oke. Maksudnya saya juga kan gini Pak ya, dengar Pak ya. Jadi sebagai umat Kristen Pak ya, kita jangan iman jadi sebesar biji sesawi Pak. Ada kan Pak? Kata-kata Yesus, jangan jadi iman sebesar biji sesawi. Makanya itu, sebagai pengikut Kristen, Bapak itu kan pengikut Kristen, pengikut Kristus Pak. Iya. Ya, otomatis ikuti apa yang diajarkan Yesus Pak. Betul. Ya, itu aja. Ikuti. Kira-kira kalau di Bang Juma juga mengikuti Nabi Muhammad, ikuti ajaran Nabi Muhammad. Nah, yang susahnya makanya ada sentimen selek kalau saling kenapa ini tidak benar ini sama kok lebih tahu. Makanya saya tidak ini ke Al-Quran karena memang saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu karena kenapa bukan kepercayaan saya. Kenapa harus saya congkel-congkel? Tapi begini Pak. Ya, jadi supaya kita sama-sama enak Pak ya, kita semua itu harus saling diskusi Pak. Pengetahuan Al-Quran itu gimana, pengetahuan Yesus itu gimana sesungguhnya. Kalau diskusi ini kalau soal keimanan ya, karena berbeda saling kitab. Kalau diskusi itu kita mendengarkan penjelasan kitabnya, kita bukan bantah, ya kan? Kalau saya bantah, misalnya kitab si Zuma, saya bantah, berarti seakan-akan saya menyalahkan kitabnya. Tidak benar kitabmu, ya siapa tahu benar kitabnya, karena ya kita tidak tahu di dunia. Tapi kalau kita beriman, ya kita ikuti. Tapi jangan salahkan kitab orang lain. Betul. Iya kan? Nah iya, karena kitab ini adalah menuntun jiwa kita untuk keselamatan. Kalau memang saya percaya di kitab saya, jiwa saya selamat, ya kenapa harus diganggu orang lain? Begitu juga orang lain. Kalau saya bicarakan tadi, di keluarga saya ada Islam, saya tidak menyinggung kamu hak begini agamamu, tidak boleh, kena harus pindah, tidak. Karena kenapa? Dia yakin di agamanya, ya udah. Paling-paling saya tanya, bagaimana menurut kitabmu ajaran ini? Begini. Ya saya tidak mendebat, ya memang itu acaranya loh. Keimanannya. Ya, jadi gini Pak,
Ya, jadi apa yang diajarkan Islam adalah hukum kasih, Pak. Sama kayak Kristen juga. Apa yang diajarkan Kristen adalah Yesus, yang diajarkan Yesus adalah kasih. Jadi Islam dengan Ya, betul. ajaran Yesus itu adalah hukum kasih yang dipakainya, Pak. Artinya, kenapa ada kata Islam seperti Bang Juma bilang tadi, ada damai sejahtera, Pak. Ya, damai sejahtera itu dari Islam. Dikontekskan ke dalam arti bahasa Indonesia adalah damai sejahtera. Sedangkan Indonesia juga sama. Kristen juga bilang damai sejahtera bagi kamu semua. Nah itu kan Pak ya. Jadi kita Di situ semua bedanya. ini. Ya itu, mungkin Pak. Ya. si Zuma mengklaim itu dari Islam. Kami juga Kristen mengklaim bahwa damai sejahtera itu dari Kristen. Nah, saling enggak ketudukan karena saling bertahan. Karena saling bertahan kan. Oke. Jadi ya udahlah kalau memang Iya. kata itu dari agamanya, saya juga yakin ya udah jalan masing-masing. Ada hal yang menarik, Kenapa? saudara, ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan kau memberikan mutiara kepada anjing, barang kudus kepada mutiara kepada babi, barang kudus kepada anjing. Itu Yesus menegaskan yang hak-hak batil-batil. Jadi kita tidak mengatakan semua berjalan, tidak bisa. Misi penyelamatan itu harus terjadi. Misi penyelamatan itu harus terjadi. Apa yang diperjuangkan oleh para nabi itu harus diperjuangkan. Nah, sedangkan ketika Anda ingin mengatakan bahwasanya tidak bisa, kita nggak usah, jalankan aja masing-masing, bukan kayak begitu. Andai saja Kristen itu menjalankan agamanya tanpa nikung, silakan aja. Seperti Hindu, Buddha, mereka eksis menjalankan agama mereka tanpa mereka menampakkan rasa ingin muncul, tampil seperti Islam. Berbeda dengan Kristen, Pak. Kristen itu mengajarkan ajarannya dengan membungkus diri mereka ke Islam-Islaman. Gitu loh. Dasarnya apa? Sekarang kitab Anda sebut dengan sebutan Alkitab, bukan? Ada apa? Ya. Kenapa harus menyebutnya dengan Alkitab? Memangnya Alkitab kenapa? Ya, Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Wah, nah itu kan, itulah. Jadi, Itulah apa? Anda ingin tenang karena Anda merasa nyaman dengan mengambil istilah Al-Quran. Anda setelah mengambil itu, barang Pak, orang, Anda ingin hidup tenang, jangan saling mengganggu. Setelah Anda merampok, setelah mengambil punya kitab orang, itu kan bahasa Indonesia. Kitab itu kan bahasa Indonesia. kata Kitab siapa? buku. Kata siapa kitab itu bahasa Indonesia, Pak? Waduh, lihat di KBBI lah. Nah, sekarang boleh nggak dikatakan kitab matematika, kitab fisika? Buku itu adalah Buku kitab. bahasa Indonesia, kitab itu bahasa Arab. Alkitab kitab. itu bahasa Arab. Kitab Ya, tapi Alkitab ada di bahasa Arab. KBBI loh. Ada di KBBI. Lah, Kalau memang kenapa? di bahasa Arab, kenapa harus dimasukkan di KBBI di kamus? Sekarang KBBI itu kapan dibentuk? KBBI itu kapan? KBBI itu belakangan muncul. Kristen lebih dulu mengambil istilah Al-Quran. Sederhananya begitu. Coba kalau orang Kristen menggunakan istilah bahasa Yunaninya aja, ngapain menggunakan istilah-istilah Al-Quran? Ya aman. Kita tidak. Jangan kita melarang orang menggunakan bahasanya sendiri. Kami orang Indonesia, Kristen yang ada di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia itu ya tidak ada yang melarang karena bahasa Indonesia. Sekarang coba bagaimana Anda bisa mengatakan kata Alkitab itu adalah bahasa Indonesia? Coba. Ya ada di KBBI. Kitab itu kan buku. KBBI itu muncul belakangan, Pak. KBBI kamus Tapi itu bahasa kan- Indonesia itu baru muncul tadi pagi. Orang Kristen sudah Ahli menggunakan, kamus. kemudian di abad ke-17 istilah Al-Quran masuk di dalam Bible. Itulah kalian, ketika umat Islam angkat bicara, kalian merasa tersakiti. Kalian tidak sadar. Kenapa kalian dihentikan di beberapa sudut kota ketika kalian kebaktian? Karena kalian menghujat Islam. Coba ya, coba nih. Ya, memang kalian nggak pernah sadar. Kalian tidak sadar karena Islam itu begitu pengasih, begitu penyayang dengan kalian. Cobalah. Apa menghujatnya? Anda kebaktian. Anda menyanyi suara lantang di tengah kompleks mayoritas umat Islam. Apa nyanyinya? Pada mulanya
bumi kosong belum berbentuk, roh Allah melayang-layang. Apa Anda enggak merasa kalau sedang menyakiti kami? Dalam hal apa? Belum sadar-sadar juga. Itulah kalian. Kalian melakukan sesuatu yang sangat mungkar, sangat menyakiti hati umat Islam, tapi kalian tidak pernah sadar. Iya, dalam hal apa? Coba. Yang Anda sebut tadi itu Allah, itu siapa? Ya Allah. Nah, itu Tuhannya siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Itu Tuhannya siapa? Yang menciptakan. Itu Tuhannya siapa? Ya Tuhan. Hah? Ya Tuhan kami juga. Dari mana Anda Tuhan mengambil kami, kata Tuhan. Allah itu? Dari mana? Bahasa Indonesia. Nenekmu kiper. Itulah kalian selalu begitu. Kata siapa? Kata Allah itu bahasa. Allah itu bukan bahasa. Allah itu nama. Nama itu tidak punya bahasa. Allah itu cuma berasal dari bahasa Aramaik, Allah. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ketika Anda berbicara kata Allah, di mana kemudian Anda bisa memahami bahwa terjemahan Bible itu diterjemahkan ke dalam bahasa Aramaik? Ya, rumpun Aramaik itu kan termasuk Ibrani. Bahasa kitab Anda itu dari Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Aramaik atau ke bahasa Indonesia? Ya, dari bahasa Aramaik dulu lah. Aduh, pandai kali lah. Memang kalau penjajah itu mentalnya nggak bisa hilang. Wah, penjajah apa hubungannya? Kata Allah itu adalah nama Tuhan umat Islam. Tak ada Allah, tak ada Allah. Ya, kami tidak mengganggu. Kalau memang kalian itu mengaku bahwa itu nama Allah kalian, ya silakan. Tapi Allah juga di Kristen, Allah Tuhan Allah itu berasal dari Aramaik Allah. Coba tunjukkan dalilnya kepada saya. Tunjukkan dalilnya kepada saya dalam bahasa Aramaik. Dalam kitab Anda itu ada Allah. Cepat. Tunjukkan. Dari situ asalnya. Tidak dari situ ada asalnya. Pandai-pandaian kau. Tapi Tidak ada. menurut saya, Tidak ada bang, tidak ada. Allah umat Islam itu adalah Allah SWT. SWT itu gelar. SWT itu singkatan dari Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci, Maha Tinggi. Nah, itu kan. Itu gelarnya. Sekarang ketika Anda bertanya, baru lengkapnya nama Tuhan kalian itu Allah SWT. astagfirullah, pandai-pandai memang penipu begitu. Milik orang diambil, Allah ini adalah setelah bahasa ketahuan bukannya merasa bersalah malah ngotot setelah ketahuan. Coba bisa nggak saya? Allah itu bahasa Indonesia. Astagfirullahaladzim. Bahasa Indonesia. Coba buka IKBI. Allah itu bahasa Indonesia itu di mana tertulis IKBI? Pandai-pandaian. Memang beginilah kalau mental penjajah. Gini. Rampas punya orang, setelah punya orang dimiliki, dia merasa dia punya hak. Dengan berbagai macam tipuan mereka gunakan. Kalian kalau bertanya, kenapa umat Islam membahas agama kalian? Ya itu tadi. Karena kalian mengambil istilah-istilah Al-Quran dan menempatkan pada tempat yang tidak semestinya. Itu. Orang Hindu melakukan enggak? Enggak. Orang Buddha melakukan enggak juga. Yahudi melakukan enggak. Hanya orang Kristen ini yang paten kali. Karena memang misinya adalah untuk mengkristenkan Indonesia. Maka istilah-istilah yang digunakan oleh penduduk mayoritas, mereka gunakan untuk mengelabui, untuk berpura-pura. Coba kalau misalnya Anda kan melihat di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk, karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati, orang yang mati di atas tiang salib. Berarti Yesus kan terkutuk. Di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam kaidah Islam mengatakan, ketika kami ingin membaca Quran, maka kami bertaus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari makhluk yang terkutuk. Boleh nggak kami minjam kata Yesus? Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh nggak? Bukankah dalam Galatia 3 nomor 13 Yesus terkutuk? Karena dia disalib mati terkutuk. Kami pinjam dong. Anda tidak boleh marah. Karena di dalam kitab Anda Yesus terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, disebut sebelumnya, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Kenapa?
Anda baca Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia termasuk Islam untuk menjadi pengikut Kristus. Kami berlindung kepada Allah dari godaan. Bisa saya jelaskan mengenai terkutuk. Sama dulu. Ini masalah penamaan. Boleh nggak kami umat Islam membawa bahwa kami berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk? Sakit nggak hati kalian tuh? Ya terserah kalian lah, karena kami tidak mau peduli. Terserah kalian karena kami tidak lakukan. Tidak mungkin umat Islam melakukan hal bodoh seperti itu, nggak mungkin. Tetapi kalian berani mencomot nama Tuhan umat Islam tanpa Anda memikirkan bahwa umat Islam itu tersakiti dengan sangat-sangat dengan kalian menggunakan kata Allah itu. Untung saja umat Islam itu diajarkan untuk pengasih. Kalau tidak, habis kalian kami kunyah. Penghinaan kalian terhadap Tuhan kami itu sangat luar biasa. Mengambil kata Allah kalian dudukkan dalam kitab kalian yang adalah teos, dengan serampangan, dengan seenak perut kalian, tanpa merasa berdosa. Kita sampaikan pun masih sempat-sempatnya bela diri. Oh, itu kan dari Eloah, Alaha. Dalilnya mana? Tak ada dalil. Itu kan bahasa Indonesia, mana dalilnya? Tak ada dalil. KBBI menjelaskan kata Al-Ilah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Gitu. Nah inilah, kalau kalian bertanya, kenapa kemudian Islam membahas-bahas? Ya itu karena kalian ngikut duluan. Kalian jumlahnya cuma berapa persen ya? 6%. Itu pun dibagi-bagi lagi. Paling Katolik itu 3%, Kristen Protestan itu 2%, yang lainnya 1%. Kami yang 78% ini begitu sabarnya melihat kelakuan kalian. Nah, kenapa sering terjadi ada keributan? Karena itu nyanyi-nyanyi, menyebut Allah, kita turun ke bumi, Allah mengambil rupa manusia, Allah mati di atas salib untuk menebus dosa kita. Orang Islam mendengarkan itu sakit kali. Allah turun ke bumi, mati di salib, menebus dosa. Sakit kali hati kami. Tapi kami sabar. Tapi sekiranya Anda mengatakan Theos turun ke bumi, mengambil rupa manusia, Theos mati dengan taat di atas salib, Theos menyalib diri untuk dosa dunia, silakan aja. Kami tidak marah. Tidak ada tendensi, tidak ada kemudian hak kami untuk marah. Negara menjamin setiap pemeluknya untuk menjalankan agamanya. Tapi masalahnya kalian mengambil Tuhan kami. Kalian dudukkan pada tempat hina dalam agama kalian itu. Jangan hanya mendengarkan saja saya lah. Nah, paham tak itu? Saya tanya dulu kau. Paham tak kau? Enggak. Itu kau memang agamamu agama kopla. Kau setan, memang kau setan, kau iblis. Memang kau iblis.